Anda kembali di kabar utama pagi pemirsa, kondisi NN, bocah perempuan berusia 10 tahun di Nia Selatan, Sumatera Utara yang diduga mengalami penyiksaan dari keluarganya kini tengah dalam pemulihan. Korban perlu pendampingan ditangani oleh dokter psikolog untuk menghilangkan trauma akibat kejadian yang dialaminya itu. Usai dievakuasi dari rumahnya di Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau, Nia Selatan, kondisi NN, bocah 10 tahun yang diduga menjadi korban penyiksaan keluarga, kondisinya semakin membaik. Kondisi fisik bocah perempuan malang ini tak seperti bocah lain seusianya. Tubuhnya mengecil dan mengalami cacat fisik di kaki dan tangannya. Diduga akibat sering disiksa dan tidak mendapatkan asupan makanan yang layak. Kondisi NN kini lebih baik usai mendapat perawatan di RSUD Thompson. Selain pemulihan kondisi fisik, NN juga diharapkan mendapat pendampingan psikolog. Dengan adanya dugaan kasus traumatik ya, mungkin ini akan memberikan efek ya kepada anaknya sendiri, mungkin ada trauma ya, mungkin ini kita harapkan adanya pendampingan ya, atau adanya psikolog yang bisa memperbaiki mental health daripada anak tersebut sehingga anak tersebut nanti tidak ada trauma di masa depannya, dan juga kita membutuhkan mungkin ya ke depannya ada dokter spesialis ortopedi. Sementara pihak kepolisian masih menunggu hasil ronsen atas kondisi kaki dan tangan NN guna memastikan penyebab kecacatan fisik yang dialaminya. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nia, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 10 tahun menjadi korban penyiksaan dari keluarganya. Untuk memperbaharui kabar tersebut, pemirsa, kami sudah bersama dengan Bupati Nia Selatan, ada Bapak Hilarius Duha. Selamat pagi, Pak Duha. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, pemirsa. Ya, Pak Bupati, kami ingin tahu kondisi korban NN ini bocah 10 tahun yang diduga dianiaya oleh keluarganya. Saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Baik, sekarang pertama dulu bahwa kita sangat memprihatinkan atas kejadian ini. Ya, dan sekarang korban sedang dirawat di rumah aman PKP Agung Mustoli. Dan kondisinya sudah mulai membaik, juga kesehatannya sudah mulai berangsur-angsur membaik. Ya, kalau kita lihat kondisi korban sebelumnya ini kan memang sangat memprihatinkan ya Pak Bupati. Sebenarnya korban Ya, ini betul. sebelumnya tinggal bersama dengan siapa sih Pak? Baik, pertama dulu memang sejak dia lahir tinggal bersama orang tuanya. Dan seketika dia 2 tahun, ya ibunya pergi merantau, artinya kepingin meninggalkan suaminya karena suaminya pada saat itu cacat dan membawa anaknya, dan anaknya akhirnya dipertahankan oleh kakeknya, ya tidak jadi dibawa ke perantauan, sehingga anaknya ini setahun kemudian bapaknya si anak menyusul pergi merantau, sehingga si anak ini tinggal di rumah kakek sama neneknya di kampung. Jadi dia bukan tinggal sama orang tuanya, tapi tinggal di rumah kakeknya. Oke, tapi sudah berapa lama ini bocah ini tinggal bersama dengan kakek dan neneknya itu? Atau tanpa orang tua, Ya, sudah berapa lama? Kalau kita hitung-hitung sejak 2017. Ya, orang tuanya, ibunya berangkat itu sekitar 2015, 2016, dan bapaknya sekitar 2016. Akhirnya kalau kita lihat dari 2017 itu tinggal di rumah kakeknya. Artinya sudah sekitar 7 tahun. Oke. Apakah saat ini orang tua dari bocah NN ini sudah bisa dihubungi Pak? Di mana keberadaan mereka? Informasi terakhir sudah bisa dihubungi dan akan datang bapaknya. Bapaknya NN sudah bisa dihubungin, anak akan datang mungkin sekitar tanggal 5. Bisanya ke konfirmasi kemarin dia bisa tanggal 5 bisa datang. Oke, kalau dari ibunya sendiri seperti apa Pak? Apakah ibu atau orang tua korban ini mengetahui kondisi NN saat ini?
menurut sementara pengakuan daripada bapaknya, ya bapaknya si NN, bahwa waktu lahir itu tidak cacat. Namun ada sebagian baru itu keterangan-keterangan, tapi nanti penyidiklah yang akan menjelaskan setelah hasil pemeriksaan dari di penyidikan di Polres Nia Selatan. Dan ucapan terima kasih kami juga dari pemerintah daerah kepada Pak Kapolres Nia Selatan AKBP Ferry. Nah, langsung pada saat itu turun ke lapangan dan langsung sigap untuk melaksanakan penyidikan dan langsung menahan daripada tantenya yang telah berbuat. Pak Bupati, memang benar ya korban ini mengalami penyiksaan seperti dipukul dan juga diberi makanan yang basi serta sempat juga dikurung. Lalu bagaimana kesehatan korban sendiri? Biarlah nanti penyidik yang menjelaskan itu karena hasil pemeriksaan itu ada di penyidikan semua. Ya kita percayakan kepada penyidik. Kalau kita ini hanya mendapatkan informasi dari tetangganya, dari keadaan korban NN yang kita lihat sendiri ya keadaan seperti itu. Oke, kami sudah berusaha menghubungi Kapolres Nia Selatan, Pak, namun nampaknya ini belum terhubung. Tapi pada saat Pak Bupati ini menelusuri ke rumah korban atau bertemu dengan korban begitu, cacat fisik yang dialami oleh korban apakah nampak seperti hasil penyiksaan, Pak? Ya sangat-sangat menyedihkan memang, sangat menyedihkan dan beberapa yang lalu lalang di situ memang kadang-kadang terlihat dia ditaruh di kandang ayam. Tapi biarlah penyidik nanti akan menjelaskan lebih jelas bagaimana hasil pemeriksaan daripada korban saksi-saksi. Oke, pertama kali Pak korban ini kemudian diketahui kondisinya. Awal mulanya itu seperti apa sih Pak Bupati? Ya itu kan karena viral ya di media sosial. Ya mungkin selama ini tetangga atau orang yang lewat ya mungkin tidak peduli. Makanya saya juga menghimbau kepada masyarakat dalam hal memberikan perhatian terhadap anak di bawah umur ya supaya peduli bila ada kejadian yang memang dimungkinkan anak menjadi korban. Dan setelah korban kita juga harus menjaga ya mereka ini karena anak-anak ini menjadi masa depan bangsa kita sendiri. Betul. Tapi Pak, jika orang tuanya ini memang harus merantau begitu ya Pak, setelah kejadian ini terjadi, kira-kira korban ini akan dirawat oleh siapa Pak? Kalau ternyata kakek atau neneknya ini diduga melakukan penganiayaan terhadap korban. Ya, nanti sementara pendampingan dulu dari PKPA dan juga dari Dinas Pemerintah Kabupaten Selatan. Ya setelah pendampingan kan tentu mendapatkan perawatan. Sekarang sedang diurus kebetulan kartu keluarga mereka itu tidak ada. Sedang diurus oleh Dukcapil. Ya, dan itu setelah itu nantinya kita akan melakukan perawatan. Ya, melakukan perawatan. Ya, dan mungkin setelah itu nanti apakah nanti akan dirundingkan kembali. Ya. Yang penting pada prinsip kemanusiaan itu adalah menyelamatkan si anak. Ya, apakah nanti orang tuanya, bapaknya itu mau membawa anaknya keluar kota tapi dengan jaminan bahwa menyelamatkan dan mungkin tidak mungkin lagi ditaruh di tempat kakeknya. Ya. Tapi memungkinkan juga karena dia sayang juga terhadap nenek daripada ibunya. Neneknya dari ibunya. Dia cukup sayang dan dia sering memanggil-manggil itu karena diberikan perhatian ya. Mungkin ada perhatian. Tapi nanti akan dirundingkan kembali setelah kita akan melihat dulu sejauh mana korban ini bisa sembuh dulu. Iya, ya. Pak Bupati, kita juga saat ini sudah terhubung bersama dengan Kapolres Nia Selatan, ada AKBP Ferry Mulyana. Selamat pagi Pak Ferry, apakah bisa mendengar suara kami dengan jelas Pak? Selamat pagi Mbak, selamat pagi, mohon izin Pak Bupati. Selamat pagi pemirsa TV One. Ya Pak Ferry, bagaimana perkembangan kasus penyelidikan terhadap bocah yang diduga ini dianiaya oleh keluarganya Pak? Oke baik, sampai dengan saat ini Mbak, untuk kami dari pihak Polres Nia Selatan, Satuan Reserse Kriminal Unit PPA akan memeriksa keterangan tambahan dari dokter ahli bedah tulang yang rencana 10 titik kacamata atau titik 00 ini akan kami
memberikan keterangan kepada kami. Demikian, Pak. Penganiayaan yang sebelumnya diterima oleh korban sebenarnya seperti apa sih Pak Kapolres? Dari yang awal sudah kami sampaikan bahwasanya yang kita bisa menetapkan dari saksi, kita kemudian tetapkan menjadi tersangka kepada tantenya atau yang berinisial D ini, itu berdasarkan daripada keterangan daripada ADN ini dan juga berkesesuaian dengan visum luar yang berada di atas paha atas kanan dari AD ini berupa luka lebam. Itu yang Oke. sementara kami jadikan bukti. Selanjutnya untuk kami mendapatkan bukti-bukti tambahan lainnya, ya kami tetap menggali dan melakukan pendalaman, dan juga kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan terhadap dokter ahli bedah tulang untuk mencari ataupun mendapatkan informasi apakah memang situasi atau kondisi yang tidak semestinya pada saat sekarang ini apakah akibat penganiayaan atau akibat dari bawaan. Demikian. Berarti apakah saat ini sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Iya, yang ditetapkan tersangka ada satu, Siapa itu, Pak? yaitu tantenya ya dari kerabatnya berinisial D. Oke. Tante berinisial D ini apakah sebelumnya tinggal bersama dengan korban? Betul sekali, tinggal dengan korban sejak AD ini dari usia 3 tahun ya, dititipkan oleh ayahnya. Perlakuan seperti apa Pak yang kemudian membuat D ini atau tantenya kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Ya, perlakuan berdasarkan hasil daripada visum luarnya, Mbak. Jadi kami tetapkan sebagai tersangka dan juga berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh ADN ini yang secara sedikit demi sedikit psikisnya kita dekati. Kami juga memberikan juga trauma healing agar ADN ini, korban ini bisa menyampaikan ataupun bisa sedikit demi sedikit memberikan keterangan kepada kami. Tapi jika tante ini sudah tinggal bersama dengan korban sejak korban berusia 3 tahunan, apakah penganiayaan terhadap korban juga terjadi sejak saat itu, Pak? Itu belum bisa kami pastikan karena memang kami masih mendalami, Mbak. Kami mohon waktu juga karena mungkin hari ini kita mengadakan pemeriksaan terhadap ahli bedah tulang untuk memastikan berapa lama AD ini dalam kondisi seperti saat ini yang diketahui oleh masyarakat. Iya, tapi apakah untuk motif sendiri, Pak? Motifnya apakah sudah diketahui sebenarnya tante ini diduga melakukan penganiayaan terhadap korban karena apa? Awal dari keterangan korban ya awalnya hanya karena meminjam HP, kemudian tidak dengan kesal mungkin dari tante D ini melakukan hal seperti itu hingga mengakibatkan korban luka lebam itu, Mbak. Ya, tadi Bapak bilang masih membutuhkan pemeriksaan dari dokter tulang ya Pak ya. Berarti apakah itu Ya, artinya cacat yang dialami oleh korban ini ada kemungkinan bukan dari penganiayaan begitu Pak? Ya, kami mengatakan demikian karena memang kami membutuhkan alat bukti lagi yang memastikan betul bawaan atau akibat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh kerabat daripada ADN ini. Demikian, Mbak. Siapa saja kemudian yang sudah dimintai oleh keterangan Pak? Keterangan kami mengambil keterangan 8 orang, yaitu yang 5 itu dari pihak tetangga maupun kepala desa yang sebagai pelapornya. Kemudian 3 dari kerabatnya, paman, kakek, beserta tantenya ini. Oke, tetangga juga dimintai keterangan ya Pak ya? Betul, kami minta keterangan juga untuk memastikan ataupun kami juga mendalami terkait dengan kejadian viral ini. Sehingga tidak menjadi istilahnya dengan kita mengumpulkan alat bukti semua, kami memastikan jadi untuk kasus yang ada di alami ini tidak menjadi asumsi di luar sehingga menjadi bola panas dan merugikan karena di sini kami bersikap objektif, Mbak, melihat hal ini. Baik, saya akan kembali ke Bupati Nia Selatan ada Pak Hilarius Duha. Pak Hilarius Duha,
Kalau begitu perhatian dari pihak pemerintah setempat ini terhadap bocah NN ini ke depannya seperti apa, Pak? Ya, makanya paling pertama dulu memang penyidikan dan penyelamatan si anak ini biar berjalan bersamaan. Dan utama perhatian kita bagaimana penyelamatan si anak ke depan. Sehingga setelah penyembuhan nantinya proses ini, ya kita akan berunding lagi dengan keluarga kalau bapaknya sudah datang. Nah, bagaimana dengan kelanjutan daripada ini anak? Apakah nanti dengan PKPA juga, ya kita juga akan coba koordinasi bagaimana ini kelanjutan anak di dalam hal penyelamatan kalau seandainya orang tuanya tetap berkeras mau keluar kota atau tidak mau membawa anaknya karena masih ada bapaknya. Walaupun ibunya belum kita hubungin, tapi perbuatan ini yang dilakukan ini kan perbuatan daripada keluarga daripada bapaknya, bukan bapaknya. Ini yang perlu kita garis bawahi, sehingga nanti tanggal 5 bapaknya datang, kita coba koordinasi dengan Polres, ya terus dengan PKPA, ya dengan yang terkait semua. Bagaimana untuk mencoba pendampingan si anak ke depan. Baik, tentunya kita harapkan yang pasti NN atau bocah berusia 10 tahun ini bisa mendapatkan perhatian dan juga keadilan, kasih sayang yang memang sebagaimana ia pantas dapatkan ya. Terima kasih atas informasi dan juga keterangannya. Bupati Nias Selatan ada Bapak Hilarius Duha dan sebelumnya juga ada Kapolres Nias Selatan AKBP Ferry Mulyana. Terima kasih.